Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to English lesson with Miss Kaka. So today we are going to learn about descriptive text. Before going on my explanation, I would like to read the learning objectives of our lesson today. So, jadi Miss Kaka akan membacakan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama yaitu memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam teks yang memberi dan meminta informasi terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal. Dan yang kedua yaitu menyusun teks deskriptif lisan dan tulis pendek dan sederhana terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai dengan konteks. Descriptive text. So, this is the table of contents of our lesson today. Number 1 is the definition of descriptive text. Number 2 is the purpose of descriptive text. Number 3 is the generic structure of descriptive text. Number 4 is language feature of descriptive text. And the last is exercise. So, first, I'm going to explain about the definition of descriptive text. Nah, jadi yang pertama, Miss Kaka akan menjelaskan tentang pengertian dari descriptive text. But before I start my explanation, I have a question for you. And the question is, what is descriptive text? Do you know what is descriptive text? Okay, let's find out the answer. Okay, let's watch this short video about the definition of descriptive text. So, descriptive text is one of English texts that describes a particular object like a person, an animal, a place, or a thing. Nah, jadi descriptive text adalah salah satu teks bahasa Inggris yang mendeskripsikan objek tertentu seperti seseorang, binatang, tempat, atau benda. Now, let's move to another slide. So, in this slide, I'm going to explain about the purpose of descriptive text. Nah, jadi di slide ini, Miss Kaka akan menjelaskan tentang tujuan dari teks deskriptif. But before that, I have a question for you. And the question is, what is the purpose of descriptive text? Do you know what is the purpose of descriptive text? Okay, let's find out the answer. Now, let's watch this short video about the purpose of descriptive text. So, the purpose of descriptive text is to describe the particular object by describing its or his or her specific features to help readers visualize what a person, a place, an animal, or a thing is like. Nah, jadi tujuan dari teks deskriptif adalah untuk mendeskripsikan objek tertentu dengan mendeskripsikan ciri-ciri spesifiknya untuk membantu pembaca memvisualisasikan seperti apa seseorang, tempat, binatang, atau sesuatu itu. So, in this slide, I'm going to explain about the generic structure of descriptive text. Descriptive text has two generic structures. Those are identification and description. In identification, this part contains an introduction of a person, animal, place, or thing, while in description, this part includes a detailed description of the object. It may include information about appearance,
features, or anything related to what the writer describes. Nah, jadi pada bagian ini Miss Kakak akan menjelaskan tentang struktur umum atau struktur teks dari teks deskriptif. Teks deskriptif sendiri memiliki dua struktur umum, yaitu yang pertama identifikasi dan yang kedua description atau deskripsi. Nah, pada bagian identifikasi berisikan pengenalan terhadap orang, binatang, tempat, atau benda yang dideskripsikan. Nah, sedangkan pada bagian deskripsi meliputi deskripsi yang mendetail tentang objek yang dideskripsikan. Ini mungkin meliputi informasi tentang penampilan, ciri-ciri, atau apapun yang berkaitan dengan apa yang dideskripsikan oleh si penulis. Nah, di slide ini, Miss Kakak punya satu contoh teks deskripsi yang berjudul Taj Mahal. Nah, kita akan mengidentifikasi struktur umum atau generic structure dari teks ini secara bersama-sama, oke? Nah, seperti yang sudah Miss Kakak jelaskan tadi, kalau di dalam teks deskriptif terdapat dua struktur umum. Yang pertama yaitu identification atau identifikasi, dan yang kedua yaitu description atau deskripsi. Nah, untuk teks ini yang merupakan identification adalah jadi yang merupakan identification adalah paragraf pertama, yaitu Taj Mahal is regarded as one of the 8 wonders of the world. It was built by Emperor Shah Jahan in the memory of his dear wife at Agra. Nah, jadi pada paragraf 1 di teks ini merupakan identification atau identifikasi dari teks deskriptif ini. Di mana pada paragraf 1 ini memberikan pengenalan tentang Taj Mahal, yaitu yang akan dideskripsikan. Nah, sedangkan pada paragraf berikutnya, yaitu paragraf 2 sampai paragraf terakhir, dia merupakan description atau deskripsi dari Taj Mahal itu sendiri, menjelaskan secara mendetail tentang Taj Mahal. Now I'm going to explain about language feature. Nah, jadi pada slide ini Miss Kakak akan menjelaskan tentang ciri kebahasaan dari teks deskriptif. However, before I start my explanation, I have a question for you. Nah, jadi sebelum Miss Kakak menjelaskan lebih detail tentang language feature atau ciri kebahasaan dari descriptive text, Miss Kakak ada pertanyaan buat kalian. Nah, pertanyaannya adalah, what is the language feature of descriptive text? Nah, apa sih ciri kebahasaan dari teks deskriptif? Apakah kalian tahu? Let's find out the answer. Mari kita cari jawabannya. Yup, this is the answer of that question. Nah, jadi ciri kebahasaan dari teks deskriptif adalah sebagaimana yang ada di slide ini. Yang pertama yaitu specific participant. It has certain object, it is not common, and unique, only one. For example, like pretty beach, my house, brother Joe. Nah, jadi ciri kebahasaan yang pertama yaitu partisipannya yang spesifik atau tertentu, khusus. It has certain object, objeknya tertentu. It is not common, ini tidak umum, and unique, only one. Nah, maksudnya unik di sini adalah dia hanya satu, only one. Contohnya ketika kalian ingin mendeskripsikan tentang pantai. Nah, maka kalian harus spesifik pantai mana yang akan kalian deskripsikan. Contohnya, kalian ingin mendeskripsikan tentang Pantai Perigi. Nah, sebagaimana kita ketahui kalau Pantai Perigi hanya ada satu, yaitu ada di Kabupaten Trenggalek. Nah, untuk ciri kebahasaan yang selanjutnya yaitu the use of adjective and adverb. Nah, jadi penggunaan kata sifat dan juga kata kerja. For example, nah contohnya untuk adjective atau kata sifat yaitu well known, terkenal, beautiful, cantik, cute, lucu, etc. dan lain sebagainya. Sedangkan untuk contoh adverb atau kata keterangan yaitu in Jakarta, di Jakarta, in a small village, di desa kecil, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ciri kebahasaannya yaitu the use of simple present tense.
penggunaan simple present tense. Simple present tense is used because descriptive text tells the fact of the object described. Nah, jadi kenapa kok di descriptive text menggunakan simple present tense? Nah, hal ini dikarenakan descriptive text memberitahu atau menceritakan kepada kita tentang fakta terhadap objek yang dideskripsikan. Nah, jadi descriptive text itu dia berisikan facts, fakta. Nah, selanjutnya ciri kebahasaannya yaitu action verb. Nah, jadi di dalam teks deskriptif kita akan banyak menemukan tentang action verb. Nah, apa itu action verb? Action verb yaitu verbs that show an activity. Verb atau kata kerja yang menunjukkan adanya aktivitas. Nah, contohnya di sini seperti walk, cut, run. Nah, jadi ada aktivitas atau usaha atau butuh energi untuk melakukan kegiatan tersebut. Well, everybody, I have already explained to you about the definition, the purpose, the general structure, and the language feature of descriptive text. Now we are in exercise section. So in the next slides, I have some questions and let's try to do those questions together, okay? Are you ready? Let's go! So this is the first question and the question is, according to the text 1, the design of Borobudur is similar to. Berdasarkan teks 1, desain Borobudur mirip dengan. Nah, mari kita cari jawabannya. Oke, nah jadi kita bisa menemukan jawaban untuk soal nomor 1 pada paragraf ke-6, yaitu the design of Borobudur, a temple mountain symbolizing the structure of the universe, is similar to the temples built at Angkor, Cambodia. Nah, jadi jawaban yang benar adalah E, the temple at Angkor, Cambodia. Okay, let's try to answer another question. Okay, this is the second question and the question is, the best title of the passage is. Okay, let's find out the answer. Nah, sebagaimana yang bisa kita lihat di slide ini yang berwarna merah, kata-kata yang berwarna merah, di sini kita banyak menemukan kata Borobudur seperti pada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 6, dan paragraf 7. Nah, secara keseluruhan, teks ini mendeskripsikan tentang Candi Borobudur. Nah, jadi judul yang paling baik untuk teks ini adalah The Borobudur Temple, yaitu Candi Borobudur. Jadi jawabannya adalah E, The Borobudur Temple. Let's try another question. Okay, this is the third question and the question is, who excavated the Borobudur Temple? Siapa yang menggali Candi Borobudur? Okay, let's find out the answer. Nah, jadi kita bisa menemukan jawaban untuk soal nomor 3 pada paragraf kedua, yaitu abandoned in the 11th century and partially excavated by archaeologists in the early 20th century, Borobudur Temple is well known all over the world. Nah, jadi sudah bisa kita pastikan kalau jawabannya adalah B, archaeologists. Jadi yang menggali Candi Borobudur adalah para arkeolog. Now, let's try another question. Okay, so this is the fourth question, and the question is, the entire edifice is crowned by a large stupa. The word in italic has almost the same meaning as. Nah, jadi pada soal nomor 4 ini kita disuruh untuk mencari makna yang sama dengan kata entire. Nah, mari kita cari jawabannya.
Nah, jadi kata entire dapat kita temukan pada paragraf kelima. Nah, di sini kata yang paling benar yang memiliki makna yang sama dengan entire adalah whole, yang berarti keseluruhan atau seluruh. Entire di sini bermakna seluruh, dan kata yang memiliki makna seluruh adalah whole. Jangan sampai terkecoh dengan whole yang memiliki arti seluruh dengan whole yang berarti lubang. So, the appropriate answer, jawaban yang benar adalah B, whole. Now, let's try the last question. Okay, so this is the last question that we have to answer together, and the question is, which of the following statement is right? Nah, jadi di sini kita disuruh untuk memilih pernyataan yang paling benar di antara pernyataan-pernyataan berikut ini yang sesuai dengan teks yang ada di sampingnya. Oke, mari kita cari jawabannya. Nah, untuk menemukan jawaban yang benar atau pernyataan yang benar untuk nomor 5 ini, kita harus mengidentifikasi setiap pernyataan berikut ini. Untuk yang A, di sini dinyatakan kalau Candi Borobudur dibangun pada abad ke-11. Sedangkan di teks pada paragraf 1, Borobudur dibangun pada abad ke-9. Jadi A adalah salah karena tidak sesuai dengan teks. Untuk yang B, the temple is constructed on a hill of 46 cm height. Di sini tingginya 46 cm, sedangkan pada paragraf ketiga di sini the temple is constructed on a hill of 46 meter, yaitu 46 meter. Berarti B juga salah. Kita lihat yang C. The upper three terraces are square and surrounded by walls. Nah, di sini kita lihat pada paragraf keempat. The first 5 terraces are square and surrounded by walls. Nah, antara C sama paragraf 4 tidak sesuai. Di sini the first 5 terraces, sedangkan di C, the upper 3 terraces. Nah, kita lihat untuk yang D. The design of Borobudur is a temple mountain symbolizing the structure of the universe. Nah, ini kita samakan sama paragraf ke-6. The design of Borobudur, a temple mountain symbolizing the structure of the universe. Berarti antara D sama paragraf 6 sama, yaitu sama-sama membicarakan tentang desain Borobudur. Nah, coba kita lihat untuk yang E. The entire edifice is crowned by a large stupa at corners of the square. Nah, bisa kita lihat di paragraf kelima, kita cocokkan di sini. The entire edifice is crowned by a large stupa at the center. Nah, di sini at the center, sedangkan di E at corners. Berarti tidak sesuai antara E sama paragraf kelima. So, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D atau D. The design of Borobudur is a temple mountain symbolizing the structure of the universe. Well everybody, now we are in the last section of our lesson today. I've already explained to you about descriptive text, starting from its definition, its purpose, its genre structure, and its language feature. And also, we've already done some questions related to a passage about descriptive text. Now, I have an assignment for you, and the assignment is you have to make a descriptive text about a famous tourism place or a historical building. Nah, jadi Miss Kakak punya satu tugas buat kalian, di mana kalian harus membuat teks deskriptif tentang tempat wisata terkenal atau bangunan bersejarah. Nah, kalian bisa memilih salah satu dari dua pilihan tersebut. Kalian bisa memilih untuk mendeskripsikan tempat wisata terkenal atau bangunan bersejarah. Well everybody, that's all about our lesson today.
Thank you so much for joining my class. Hopefully, everything that we have learned today is beneficial for you. I do apologize if I have many mistakes in delivering our lesson today. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.